Assalamualaikum, ada Kak Sobi di sini. Kali ini Kak Sobi Channel akan collab yang kedua kalinya dengan Kak Bay. Ya, beliau adalah pengajar yang favorit di lingkungan BKB Nurul Fikri. Pembawanya sangat tenang, analisanya sangat tajam dalam setiap permasalahan matematika, dan narasi bahasanya sangat tertata rapih ketika dia menyusun bahan ajar atau modul belajar. Pada kesempatan kali ini, Kak Bay akan menjelaskan atau menyajikan tentang integral. Kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi nih ya dalam seri matematik. Seri matematik. Sekarang kita masuk kalau tidak salah yang bagian keempat ya. Insyaallah kita akan bahas di sini integral tentu. Nah, apa itu integral tentu ya? Integral tentu nih akan kita bahas. Nah, gampangnya sih gini aja. Kalau kita kasih batas ya dari pengintegralannya, maka kita akan mendapatkan sebuah besaran gitu ya, nilai ya, bukan fungsi lagi. Jadi misalnya begini. Saya ambil contoh ya, bentuk integral tentu seperti apa. Jadi kalau misalnya kita yang biasa kemarin kan kita sudah mencoba atau mempelajari bentuk semacam ini ya. Ada integral, nah misalnya 2x tambah 1 diintegralkan, nah gitu ya, hasilnya apa. Nah, bentuk semacam ini kalau kita integralkan atau namanya istilahnya adalah integral tak tentu karena masih mengandung faktor C gitu ya. Jadi kalau kita integralkan ini ya, kemarin masih ingat kan ini hasilnya adalah 2/2. Jadi langsung aja ya, x kuadrat ditambah x tambah C. Nah, ada faktor C-nya. Nah, sementara integral tentu, kalau integral tentu kita beri batas pengintegrasiannya. Jadi integral misal sama nih 2x tambah 1 dx. Nah, tapi kita beri batas dia. Ini misal dari 1 sampai 2. Nah, nanti akan menghasilkan sebuah nilai gitu ya, atau konstan nilainya. Nah, inilah yang disebut dengan integral tentu. Jadi integral yang kita beri batas pengintegralan ya. Nah, bagaimana menentukannya? Sebenarnya sih secara prinsip sederhana ya. Atau kita tulis dulu aturannya deh begini ya, gampangnya aja. Jadi andaikan kita punya fungsi f. Nah, fungsi f. Oh, enggak nyata ya. Nah, ini. Kita punya fungsi f besar. Nah, gitu ya. Kita punya fungsi f besar. Oh, maaf. Ya, gini aja deh. Kita punya fungsi fx. F kecil x itu adalah turunan dari fungsi f besar gitu ya. Turunan dari. Nah, kalau ini kita integralkan, nah, si f kecil, fungsi fx kecil itu, f kecil x itu kita integralkan dan kita beri batas integralnya dari a sampai b. Nah, ingat integral dari f kecil itu adalah f besar gitu ya. Nah, untuk integral tentu kan mestinya ada plus C-nya nih. Ada plus C-nya. Nah, untuk integral yang ada batasnya seperti ini, kita tidak perlu menambahkan C ya. Nah, terus ini hasil integralnya apa? Biasanya dituliskan begini, ada garis begini ya sebelum menghitungnya. Nah, ini
batas yang tadi diintegral itu kita tulis di sini A sampai B. Nah, nanti menghitungnya seperti apa? Ya, substitusi aja B-nya sebagai pengganti X jadi F B. Nah, lalu dikurangi dengan FA. Begitu aja ya, sederhana. Jadi sama, metode pengintegralannya sama dengan integral tertentu, tapi di bagian akhirnya kita substitusikan dengan batas integralnya. Nah, coba kita ambil ke soal ini misalnya ya. Nah, integral 1 sampai 2 dari 2x ditambah 1 dx. Nah, ini kan kalau kita integralkan, sini sudah ada ya, tadi kita tulis. Nah, hasilnya adalah x kuadrat ditambah x. Ini. Nah, nggak perlu pakai plus c-nya. Lalu kita tuliskan dulu deh batasannya apa ya. Batas integralnya tadi 1 sampai 2. Nah, terus gimana untuk hasilnya? Masukkanlah atau gantilah x-nya dengan 2. Jadi yang pertama yang sebelah sini dulu ya. Jadi yang atas dulu 2 kuadrat ditambah 2. Nah, dikurang dengan masukkan 1 kuadrat ditambah 1. Nah, sehingga dihitung aja nih hasilnya, yang ini 6 kan ya, 4 tambah 2, yang ini hasilnya 2. Jadi nilai dari integral yang ini gitu ya, hasilnya adalah 4. Nah, untuk apa? Untuk bentuk integral yang lain sama. Nah, yang penting kita bisa mencari integral tak tentunya dulu. Nanti di bagian akhir tinggal dimasukkan aja batasnya. Oke ya. Ini contohnya sederhana aja ya, bisa kalian coba untuk bentuk-bentuk fungsi yang lain. Nah, saya teruskan ke sifat-sifatnya. Jadi sifat integral tentu. Nah, ini di beberapa apa namanya tes ya, SBMPTN ini ditanyakan nih model begini. Nanti akan kita coba sedikit lah ya, seperti apa. Jadi saya tuliskan dulu deh ya. Kalau misalnya yang pertama, kalau kita punya integral dari A sampai B, nah kemudian di dalamnya ini adalah penjumlahan ya, 2 atau lebih fungsi, misalnya seperti ini ya, maka nanti kita bisa memecah ya, tidak apa namanya, fungsinya ini bisa kita hitung satu persatu. Ini nggak muat ya, di bawahnya aja ya, nanti bisa kita tulis seperti ini gini. Jadi ini sama dengan integral A sampai B fx dx gitu, lalu ditambah atau dikurang dengan integral A sampai B gx dx. Jadi bisa dipecah seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, batas integralnya sama nih, misalnya dari A sampai A gitu ya. Lalu fx, integral fx dx, ini hasilnya berapa? Oke, 0 ya. Jadi nanti kalau A sampai A hasilnya 0. Nah, bisa kita lihat nanti dengan bentuk ini kenapa dia 0 ya, silakan aja dimasukkan ya. Jadi berarti FA kurang FA kalau dia A sampai A. Nah, lalu yang ketiga, masih kelihatan kali ya di sini ya. Yang ketiga adalah integral yang batasnya adalah seperti ini. Misalnya A sampai B, ininya fx dx. Nah, ini bisa juga kita pecah dengan 2 bentuk atau lebih ya. Kita bikin 2 aja. Jadi dari A katakanlah sampai P fx dx. Nah, ditambah lanjutin nih dari P sampai B fx
dx. Dengan catatan apa? P-nya itu terletak di antara A, B, ya, A dan B. Jadi ini catatannya, nah, begini, A, nah, ini P-nya, B. Nah, seperti itu, ya. Sama pun bisa ya, tapi kan kalau dia sama dengan, ya apa gunanya dipecah gitu ya. Kalau ternyata P-nya sama dengan A juga, ya berarti ini bentuknya, kita bisa pecah seperti ini. Dan satu lagi, ya, kalau kita mengubah batasnya, misal seperti ini, integral A sampai B fx dx, ini mungkin nggak muat, di bawahnya aja ya. Nah, misal saya tambahkan batas bawahnya, jadi A tambah 1, tentu saja batas atasnya juga ditambah. Nah, variabelnya lah nanti yang kita sesuaikan, begini ya. Ini jadinya x min 1 dx gitu. Kenapa? Karena coba kita lihat aja, kalau ini kita substitusi di sini kan nilainya fa, ini fb. Ini juga sama kan, kalau kita ganti dengan a plus 1 kurang 1, fa juga, ini fb juga, gitu ya. Nah, nanti sifat-sifat ini berguna nih untuk menyelesaikan beberapa persoalan integral tentu. Oke ya. Ya, saya ambil contoh misal begini ya, contoh aja ya. Kita punya fungsi. Nah, fungsinya ini bukan fungsi yang tunggal ya. Jadi ada fungsi seperti ini misalnya. Jadi fx itu terdiri atas dua fungsi yang dibedakan oleh batasan domainnya. Misal ya, yang pertama ini fungsinya x kuadrat. Ini berlaku untuk x kurang misalnya sama dengan 1. Jadi kalau nanti nilai x-nya itu kurang atau sama dengan 1, fungsi fx-nya akan sama dengan x kuadrat. Ya, yang satu lagi misalnya 2x. Nah, ini berlaku untuk x yang lebih dari 1. Nah, pertanyaannya adalah tentukanlah integral dari 0 sampai 2, nah fx dx. Nah, seperti ini. Nah, kan kalau kita lihat batasannya ini ya, batasan integral dari 0 sampai 2 itu meliputi dua fungsi. Ya, sebagian itu dari 0 sampai 1 masuk kemari, fungsi yang ini. Nah, sementara dari 1 sampai 2, nah kita pakai yang ini. Nah, lalu gimana? Kalau kita kerjakan langsung ya tentu tidak bisa. Nah, gunakanlah sifat integral tentu itu. Sifat integral tentu. Yang dimana yang bisa kita pecah. Nah, yang ini nih ya. Bisa kita lihat mana? Nah, yang ini nih. Nah, jadi cara menentukannya langsung aja di bawahnya ya. Sama dengan, nah, batasan atau batas perubahan fungsinya itu terjadi di x sama dengan 1. Lihat ya, kurang dari sama dengan 1 pakai yang ini, lebih dari 1 pakai yang, jadi 1 itu sebagai tempat perubahan fungsinya, begitu. Makanya kita juga harus memutus di batasan 1 itu, tidak bisa dilangsungkan, gitu kan. Jadi yang pertama kita mulai dari 0, nah sampai batas fungsi, batas perubahan fungsinya itu sampai 1 gitu. Apa yang kita pakai? Fungsi mana yang kita pakai? Berarti ini kan sebelum 1 nih. Nah, kita pakai yang ini. Jadi x kuadrat dx. Apakah cukup? Ya belum ya. Di sini mintanya sampai 2. Maka tambahkan. Dari mana? Ya dari 1 sampai 2. Lanjutin aja. 0 1 dilanjutkan 1 2 gitu kira-kira ya. Pengertian sederhananya. Nah, ini kan berarti lebih dari 1. Mana yang berlaku lebih dari 1 fungsinya? 2x. Jadi 2x dx. Oke, dengan metode kayak gini nih ya, bisa kita selesaikan satu persatu. Yang ini kan kalau diintegralkan adalah 1/3 x pangkat 3, batasannya 0 sampai 1. Kita tambah dengan ini apa hasilnya? Oke, x kuadrat ya.
batasannya 1 sampai 2. Nah, kita hitung di sini berarti 1/3 kali 1 kuadrat dikurangi 1/3 pokok kuadrat pangkat 3 ya, dikurangi 1/3 kali 0 pangkat 3. Ini yang hasil integral bagian pertama ini. Ditambah dengan yang ini. Yang ini apa? Masukkan 2 dulu, jadi 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Begitu ya. Hasilnya ini 1/3, betul, ini 0 ya. Nah, sementara yang ini hasilnya berapa? 4 kurang 1, 3. Nah, jadi hasilnya 3/3 atau 10/3. Nah. Ya, bisa ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk bentuk ini. Nah, ada satu soal yang cukup menarik nih di SBMPTN tahun kemarin gitu ya. Modelnya, atau mungkin di beberapa kalau kamu rajin mengerjakan TO NF sebelumnya itu mungkin menemukan bentuk semacam ini. Ini saya hapus ya. Bentuk semacam ini. Seperti ini nih bentuknya. Misal diketahuinya integral dengan batas 1 sampai 3 fx, katakanlah nilainya 10. Nah, nanti yang ditanyakan begini nih, ditanyakannya adalah integral dari 1 sampai 2 tapi bentuknya begini. Nah, gitu. Ya. Nah, berapa nih nilainya? Kita nggak punya apa istilahnya, simbol untuk hasil integral ya. Coba kalau turunan kan ada. Kalau saya punya fungsi fx, turunannya apa? F aksen x itu. Tapi kalau saya punya fungsi fx, integralnya apa? Nah, kita nggak punya itu simbolnya apa. Jadi kita misalin dulu ya. Misalkan gini aja ya. Kita misalkan integral fx dx itu, nah kita asumsikan aja begini. Tapi harus dinyatakan ini, nggak bisa bahwa integral dari f kecil pasti f besar ya, nggak begitu ya. Harus makanya diberi perumpamaan dulu ya. Andaikan kita punya seperti ini. Nah, kita kerjakan yang sebelah sini dulu. Nih, jadi kalau ada integral 1 sampai 3 fx dx sama dengan, lupa ya, ini sudah dx ya. Nah, dx sama dengan 10 gitu ya. Nah, ini apa tadi? Integralnya kan seperti ini. Jadi integral yang f kecil, karena tadi permisalan ini ya kita ikutin aja, maka hasilnya adalah fx besar, nggak usah tambah c ya, integral tentu. Nah, batasnya 1 sampai 3. Ini hasilnya 10. Nah, masukkanlah 3 jadi F3 gitu, dikurangi, ini masukkan kemari F1 sama dengan apa? 10. Nah, kita dapat ini nih persamaan ya dalam bentuk F gitu ya. Nah, untuk mengerjakan yang ini, yang kedua nih pertanyaannya, ya gunakan juga metode yang hampir mirip ya. Batasnya 1 sampai 2, ini f2x min 1 dx. Nah, sama dengannya bagaimana? Ingat aturan sebelumnya ya, waktu kita bahas di pertemuan kedua. Kalau ada koefisien x di sini, maka dia akan menjadi apa, masih ingat? Ya, jadi sepernya. Nah, maka ketika ini diintegralkan, kan ingat f, integralnya tadi besar, f besar gini ya, f 2x min 1. Nah, sementara ada 2-nya di sini. Nah, dia akan menjadi koefisiennya ya, tapi 1/2 gitu. Ya, dengan batasan 1 sampai 2. Nah, masukkan 2. Jadi kita akan dapat begini, setengah. Kalau dimasukin 2 kan 4 ya. 2 kali 2 kurang 1. Nah, jadi F
3 gitu ya, kalau dimasukkan 2 kan. Nah, sementara dikurangi, masukkan 1 ke sini. Jadi setengah F1. Nah, dari sini kalau kita keluarkan setengah, bentuknya begitu ya, maka kita akan peroleh F3 dikurangi F1. Jadi hasilnya apa? Betul, setengah dikali ini. Nah, dari persamaan sebelumnya hasilnya 10, kita peroleh 5. Nah, begitu ya. Ini pemakaian apa ya? Pemakaian. Tapi kalau ke sifatnya gimana ya? Nggak mirip yang di sini ya. Ini cuma menggabungkan antara integral bentuk linier, begitu ya, fungsi bentuk linier ini jadi digabungkan dengan integral tentunya. Mungkin kalau di sifatnya nggak ada yang persis sama begitu ya dengan itu. Oke, bisa ya dipahami. Nah, tadi saya bilang saya pengen ngebahas sedikit yang SBMPTN tahun kemarin gitu ya. Nah, ada soal yang memakai sifat integral tak tentu ini. Oke ya, sudah ya, saya hapus. Nah, contoh soalnya begini. Mungkin tidak saya tulis secara detail ya, soalnya seperti apa. Nah, soalnya menyebutkan begini nih. Fx itu sama dengan Fx plus 2. Nah, ini maksudnya apa nih kalau kita ketemu bentuk begini? Fungsi Fx itu sama dengan Fx plus 2. Itu artinya fungsi Fx itu adalah fungsi yang periodik, berulang. Setiap berapa gitu ya? Periodanya berapa? Periodanya ini 2 satuan. Jadi dia akan berulang setelah 2 satuan begitu ya. Nah, jadi kalau begitu dia pun akan bernilai sama dengan bentuk ini kalau kita perluas ya. Dia ini soalnya begini. Nah, tentu kalau kita perluas Fx begini saya tulis. Fx plus 4 itu pasti sama dengan Fx. Ya. Kemudian Fx plus 8 pun sama dengan Fx. Begitu pula kalau sebelumnya, misalnya X min 10 pun sama dengan Fx ya, karena dia mengalami periode pengulangan setiap 2 satuan, baik sesudah Fx ke kanan ataupun ke kiri begitu ya. Nah, pertanyaan di soal itu, ini datanya nih. Nah, pertanyaannya bukan pertanyaannya ya. Yang kedua diketahuinya dulu deh. Satu ini. Nah, kemudian yang diketahui begini. Dan integral 0 sampai 2 Fx katanya nilainya A begitu ya. Nah, pertanyaannya ini penjelasan dari saya aja. Nah, pertanyaannya seperti ini. Ini pertanyaannya. Tentukanlah integral 1 sampai 5. Nah, di sini mintanya Fx plus 8 dx. Nah, itu berapa begitu kira-kira ya? Itu yang ditanyakan. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Nah, kita ganti aja dulu karena dia periodik gitu kan. Setiap 2 satuan, maka bentuk ini bisa kita tulis begini ya. 1 sampai 5 Fx. Nah, boleh kan ya? Kan apa tadi ingat? Fx tambah 8 sama dengan Fx ya. Lalu kita pecah nih. Nah, disesuaikan sama data yang tersedia, selisihnya 2. Nah, kita pecah. Mecahnya unik begini ya kalau dipecahnya. Jangan keliru. Jadi dipecahnya 1 sampai 2 begitu Fx dx ditambah, nah lanjutin 2 sampai 4 Fx dx ditambah dari 4 sampai 5 Fx dx ya. Ya, yang kita incar apa sebenarnya? Nah, bentuknya yang selisihnya 2.
Tapi jangan ngambil, kenapa nggak ngambilnya 1 sampai 3? Kok ngambilnya ini soalnya genap batasannya 0 sampai 2. Maka kita ambil juga yang genap. Nah, kemudian nanti ini kita gabungkan sama ini. Nah, gunakanlah sifat. Ini pertama pecahnya tahu ya, kenapa kok dipecah begini? Ini sifatnya nih. Yang ini tadi A sampai B boleh dipecah A sampai P ditambah P sampai B. Jadi nerusin 1 sampai 5 bisa 1 sampai 3 dilanjutkan 1 sampai 2 2 sampai 4 sampai 5. Oke, ini ya. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita akan menjadikan ini genap, harus genap, nggak boleh ganjil gini nih. Ini ganjil ya. Nah, di sini nggak ada 0 sampai 2 adanya. Kita bikin genap. Gimana? Ini, nah di apa namanya? Dimajuin supaya mirip, supaya nyambung sama yang ini. Begitu ya. Saya tulisnya seperti ini. Saya tulis begini ya. Nah, saya tulisnya gini. Ini 4 sampai 5 fx dx ditambah 1 sampai 2 fx dx ditambah 2 sampai 4 fx dx gitu ya. Nah, ini bisa bergabung tapi sesuaikan dulu. Nah, pakai yang mana nih? Pakai yang ini menyesuaikannya. Begitu ya. Gimana caranya? Supaya dia nyambung, ini kan mesti 5 juga. Nah, supaya dia 5, tentu ini harus ditambah 4, gitu ya. Maka bentuknya, muat nggak ya? Gimana nih nyambungnya? Saya hapus saja ya, mungkin sudah dicatatkan sifatnya. Nah, di sini ya. Jadi nyambungnya begini. Ini 4 sampai 5 fx. Nah, dx ditambah, nah ini kita tambahkan 4. Jadi di sini 1 tambah 4, ini 2 tambah 4. Nah, ininya diubah. Nah, totalnya mesti 1 juga. Maka di sini x tadi tambah 4, lihat ya. Kalau ini tambah 1, dalamnya kurang 1. Kalau tambah 4 tentu dikurang 4. Nah, begitu ya. Lalu di sininya yang sisanya 24 fx dx. Nah, kalau sudah kan bentuknya 4 sampai 5 fx dx ditambah ini 5 sampai 6 ya. Nah, ingat tadi karena periodiknya 2 tadi ya, fx min 10 sama dengan fx min 4 pun tentu sama dengan fx juga. Nah, ini 24 fx dx. Silahkan bisa dijumlahkan. Sifat yang mana yang ini? Yang ini sorry ya. Jadi kalau langsung 45 tambah 56 bisa jadi apa? Oke, 4 sampai 6 ya. Jadi bentuknya begini. 4 sampai 6 fx dx ditambah, nah gitu ya, 2 sampai 4 fx dx. Terus supaya bisa sesuai sama ini dimundurin begitu ya. Dimundurin gimana? Dikurangi dengan 4. Jadi ini 4 kurangi 4, 6 kurangi 4. Ingat kalau dikurangi dalamnya ditambah. Nah, yang ini juga ya. Kurangi 2, 2 kurang 2, 4 kurang 2, dalamnya ditambah. Oke, begitu ya. Ya, sehingga ini jadi 0 sampai 2. Ini kalau kita tambah, ini bisa kembali ke bentuk fx dx. Nah, yang ini juga ya 0 sampai 2. Ini pun karena periodik bisa kembali jadi fx. Hasilnya apa? Ini a sesuai ya, ini a. Nah, dapatnya 2a. Mungkin agak lama ya, tapi kalau terbiasa saya rasa cepat. Nah, ini kan memanfaatkan sifat-sifat integral tentu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita sambung lagi untuk integral-integral berikutnya. Masih apa kira-kira belum ya? Nah, coba substitusi belum ya. Terus parsial sama mungkin luas daerah. Ada 3 pertemuan lagi. Ya, mudah-mudahan nggak bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.